Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Isvanessa. Jangan lupa like and comment, subscribe biar channel saya berkembang dimanapun berada. Coba di video sebelumnya saya udah cerita-cerita tentang saya bekerja. Saya pernah bekerja di perumahan. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman lucu selama saya bekerja. Saya pernah kerja di perumahan, kan bosnya itu tuh nggak ada tempat tinggal untuk saya menginap di situ. Jadi bos saya itu ada saudara yang deket-deket rumahnya. Nah kebetulan saudaranya itu tuh tinggalnya sama cucunya doang. Jadi saya tinggal di situ. Nah terusan berapa hari tuh saya ada problem lah sama bosnya. Jadi tuh saya pergi di rumah itu ke rumah saudaranya dan saya menitipkan surat kalau saya tuh nggak bisa masuk kerja hari ini karena saya sedang merasakan tidak enak badan. Nah terusan tuh neneknya itu saudaranya bosnya aku tuh nyari-nyari. Nah terus kebetulan tuh aku dompetnya dan tasnya itu tuh aku ketinggalan. Terus neneknya itu tuh lihat KTP aku. Nah terus akhirnya dia neneknya itu tuh tahu kalau aku tuh laki-laki. Jadi tahunya neneknya itu tuh aku perempuan karena suka nasehatin cari laki-laki tuh yang benar, cari suami tuh yang benar. Jadi saya merasa sedih. Terus nenek itu tuh bilang, kamu ternyata cowok ya, katanya. Iya. Terus nenek itu sambil nangis, ya ampun, padahal aku udah nganggap kamu tuh kayak cewek. Aku udah cerita-cerita tentang pengalaman saya sama kamu, tapi nggak apa-apa, kamu baik, katanya gitu. Ya udah. Terus saya kerja dimasukin sama temen aku lagi. Nah terus aku bilang sama temen aku itu, kamu udah bilang belum sama bosnya tentang keadaan aku tuh begini? Oh udah kok. Gitu. Ternyata temen aku tuh nggak bilang. Temen aku itu juga taunya tuh aku cewek. Soalnya nggak tahu kenapa tuh udah sering ngobrol-ngobrol tuh nganggapnya tuh aku kayak cewek gitu. Nah terusan ya udah aku datang sekarang ya gitu. Nah terusan aku datang ke tempat kerjaan, aku dianterin. Nah terusan anaknya 3 cowok-cowok. Nah terus aduh aku tuh nggak betah banget karena anaknya tuh bandel dan berisik dan bawel banget dan nakal. Nah jadi aku tuh bilang sama ibunya ngobrol-ngobrol interview gitu. Terus kamu udah biasa kerja apa enggak, udah pengalaman kerja di mana aja gitu. Terus ibunya itu juga taunya aku cewek. Terusan aku bilang, pagi aku datang. Terus malamnya aku bilang sama ibunya, Bu, kayaknya aku nggak bisa lanjutin kerja di sini, kayaknya aku nggak cocok. Kenapa gitu kan? Ya nggak cocok aja, kayaknya aku mau balik lagi di tempat yang kemarin. Kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu nggak niat kerja, bilang dari awal, jadi aku nggak ngongkosin kamu untuk datang, nggak repot-repot gitu. Terus kan, kamu kenapa sih, kamu sakit kok, suara kamu tuh serak-serak gitu. Terus aku bilang, iya Bu, aku sakit tenggorokan, katanya. Ya udah akhirnya aku pulang, aku nggak jadi kerja di situ. Nah terusan aku cari-cari lagi. Terus temen aku nawarin lagi, ada nih kerjaan ngurusin nenek-nenek doang, jadi kamu tuh cuma nemenin nenek doang di rumah tuh, neneknya cuma satu. Oh ya udah deh. Terusan aku datang interview, kamu udah biasa kerja nggak, bisa masak enggak, katanya gitu. Terus ya bisa. Ya udah aku jalanin di situ. Nah kebetulan nenek itu kan Islam dan agamanya tuh kuat banget, jadi aku bisa nggak bisa harus sholat. Terus aku ngambil hatinya nenek itu biar bisa suka sama aku, bisa sayang sama aku, biar bisa nerima aku gitu. Terus aku jalanin hampir 5 bulan saya jalanin kerja sama nenek itu. Terus nenek itu tuh kayak punya penyakit gitu, jadi aku suka nemenin ke rumah sakit, nganterin kontrol, check up, katanya. Pokoknya nemenin nenek itu, pokoknya kemana nenek itu.
jalan aku temenin. Otomatis kan kalau waktunya sholat, nenek harus sholat di rumah sakit. Nah, jadi aku harus sholat dong, nggak mungkin tidak. Nah, kejadian lucu itu aku sholat ya, aku penampilannya tuh kayak cowok. Emang rambut aku udah panjang, cuman aku diikat, terus pakainya kemeja, celana jubreh gitu, tapi ya tetap aja aku kelihatannya kayak cewek feminim gitu. Nah terusan aku sholat di belakang. Nah terus otomatis kalau musola rumah sakit kan kecil, terbatas, jadi di depan laki-laki, di belakang tuh wanita. Jadi aku udah sholat, terus aku duduk, ada ibu-ibu nepuk punggung aku, mbak mbak, itu kan sholat buat cowok, kenapa kamu duduk di situ? Terus aku, hah, aku bingung, why, sur segitunya. Terus aku langsung shock gitu dalam hati aku. Terus ya udah, aku udah berdoa, udah itu, terus aku udah, ya saya kadang terima semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, diri saya, itu sudah kehendak Tuhan. Saya selalu berusaha untuk mencari kerjaan biar saya bisa makan di Jakarta, biar saya bisa membahagiakan orang tua saya dengan tidak saya minta-minta sama orang. Saya tetap berusaha untuk mencari pekerjaan. Terus setiap saya menemani nenek itu kontrol ke rumah sakit, banyak yang bilang, ibu-ibu otomatis kalau di tempat nunggu itu tuh banyak ibu-ibu itu tuh selalu bilang sama nenek itu suster, ibu cewek apa cowok sih? Itu banci ya gitu kan. Itu cucu saya. Jadi nenek itu tuh benar-benar bela saya, benar-benar ke depan untuk membela saya kalau itu tuh bukan banci. Jadi jangan pernah meremehkan dan selalu menghargai orang lain walaupun keadaannya apapun gitu. Terus aku keluar dari tempat itu, aku tuh pikirannya tuh kayak masih labil, pengen cari-cari suasana baru, kayak pengen cari-cari pengalaman. Nah terusan aku memutuskan nggak kerja, jadi aku tinggal di temen aku. Terus suka jalan-jalan, main-main. Terus aku udah jenuh, udah nggak punya pegangan uang lagi, jadi aku memutuskan untuk kerja lagi. Terus aku telepon temen aku, nanya-nanya kerjaan sama makelar. Terus kebetulan terus temen aku nunjukin nomor makelar, aku bilang, ada kerjaan nggak mbak gitu. Terus aku bilang, oh ada, tapi aku begini, bukan perempuan asli, aku waria, aku semel gitu kan. Oh ya udah. Terus besoknya lagi nelpon aku, oh ada nih kerjaan, kamu mau nggak gitu kan. Oh di daerah mana? Di daerah Bintaro gitu kan. Terus teh udah bilang belum sama bosnya kalau aku tuh begini? Oh udah, tenang aja, bosnya mau kok. Nah terusan kebetulan bosnya tuh nelpon aku, nanya-nanya mau kerja enggak, mau beneran mau kerja enggak. Terus kan aku bilang sama ibunya, bu, si Teteh udah bilang belum kalau aku keadaan aku? Oh udah kok, ibunya bilang begitu. Mungkin suaraku tuh memang karena kayak cewek, jadi ibunya nggak tahu. Ya udah kamu nanti sore datang aja ke rumah aku, nanti itu ada satpam, ada mbak-mbak yang lainnya. Ya udah aku datang, taunya kan ibu itu kan udah tahu tentang keadaan aku seperti ini. Nah terusan aku datang terus aku ketemu satpamnya. Otomatis kalau semua komplek-komplek besar kan pasti selalu ditanyain KTP. Terus, oh mbak, KTP-nya mana? Oh ini gitu kan. Terus KTP-nya, terus satpam sama mbak lainnya tuh pada bingung, kok KTP-nya laki-lakinya, jenis kelaminnya kok laki-laki ya mbak, ini KTP mbak ya? Iya KTP saya. Nah terusan mbaknya tuh ke belakang, mungkin dia nelpon bosnya, terus cerita-cerita begitu. Terus mbak, kata ibunya nggak bisa kerja di sini. Oh sedih banget. Oh ya udah nggak masalah. Terus aku pulang. Terus
bosnya tuh nelpon, SMS marah-marah sama aku, "Oh dasar ya penipu ya." Bu, maaf ya, bukannya saya menipu, saya kan nggak nerima apa-apa dari ibu. Kan saya udah bilang sama Teh Yeyen, udah cerita belum keadaan aku gini-gini." Terusan, Mas ya, saya laporin polisi." "Oh silakan, saya salah apa Bu?" Terusan dia mau melaporkan polisi sama saya karena dia merasa ditipu. Ya dia salahin dong sama Teh Yayan itu. Terus aku bilang, ya udah Bu, kalau ibu maksudnya merasa keberatan dengan semua ini, saya minta maaf. Saya bukan untuk maksud menipu ibu, saya juga udah jelasin sama Teh Yayan, maksudnya Teteh, kalau keadaan saya tuh begini Teh, udah bilangin sama ibu belum. Terus oh ya udah nggak apa-apa, akhirnya ibu itu tuh ngerti dengan keadaan aku seperti ini. Terus ya udahlah gitu. Kadang aku bingung Cabat, aku nggak punya keterampilan apa, cuman itu yang aku bisa. Kalau semua aku nggak kerja rumahan, aku mau kerja apa dan aku mau makan apa, hidup di Jakarta. Sedangkan hidup di Jakarta tuh semuanya susah, makanan ke toilet aja bayar gitu. Oh ya, banyak banget yang bertanya-tanya tentang aku. Kalau kamu sumama ke mall, pergi-pergi, emang terus kalau kamu mau ke toilet, kamu ke toilet mana? Iya, aku ke toilet cewek. Aku nggak pernah ke toilet cowok. Kemanapun saya pergi, kayak sumama ke Jogja, terus bisnya berhenti ke tempat beristirahat, aku kencing, ke toilet, aku selalu ke toilet cewek. Dan itu nggak ada yang curiga, nggak ada yang apa, semuanya tuh ya fair-fair aja, baik-baik aja. Karena saya bingung mau ke toilet cowok, pasti saya diusir. Pertama saya pernah mencoba ke toilet cowok, terus malah cowok itu tuh pada nyorak-nyorakin aku, mbak ini kan toilet cewek, gimana sih, gimana gitu. I'm sorry, saya nggak tahu. Ya, begitu Cabat pengalaman-pengalaman saya selama saya kerja di perumahan. Saya tidak pernah pantang menyerah, saya tetap terus berusaha karena saya yakin kalau setiap melakukan hal baik pasti ada jalan. Allah selalu menunjukkan jalan dan keinginan saya. Jadi saya selalu mensyukuri semua apa yang terjadi dalam diri saya karena semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Saya merasa bangga dan saya merasa senang dengan diri saya karena saya melewati semua cobaan. Saya selalu sabar, tidak tidak pernah mengeluh apapun. Saya terima dengan keadaan saya seperti ini. Oke Jabat, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen and like and share ke video-video ke sosial media yang kamu punya, dan subscribe biar video saya berkembang dimanapun. Makasih.